Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes! Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan tanggal 13 hingga 17 Juli 2020. Kegiatan akan diawali dengan pra-MPLS pada hari pertama. Selanjutnya, selama 4 hari ke depan, kalian akan diajak untuk mengenal SMA Jembatan Budaya secara lebih dalam, mulai dari profil sekolah, pengenalan guru dan OSIS, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan program SMA Jembatan Budaya, penyampaian tata tertib sekolah, dan hal-hal lain yang wajib kalian ketahui tentang SMA Jembatan Budaya. Pastikan kalian mencatat hal-hal penting yang akan kami sampaikan. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala SMA Jembatan Budaya, yaitu Miss Ninyoman Artini Erwati atau yang biasa dipanggil dengan Miss Komang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di SMA Jembatan Budaya. Semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur pada hari ini kita bisa menyambut kalian melaksanakan kegiatan MPLS online dari tanggal 15 sampai 17 Juli tahun 2020. Anak-anak sekalian, angkatan ini adalah angkatan yang berbeda dari angkatan sebelumnya. Mengapa? Karena pada tahun ini kita melaksanakan kegiatan MPLS secara online karena kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Namun kami percaya kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan baik karena sudah kami persiapkan dengan matang bersama tim guru beserta OSIS SMA Jembatan Budaya. Kegiatan MPLS ini yang kita laksanakan selama kurang lebih 5 hari meliputi beberapa hal pelaksanaan. Kita mulai dari kegiatan pertama pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan pengenalan visi dan misi sekolah, mengenal tata tertib sekolah SMA Jembatan Budaya, kemudian diikuti oleh kegiatan kita ada semacam seminar kecil berupa tindakan pembulian atau perundungan, kemudian pencegahan narkoba. Di samping itu untuk menyambut kalian kita juga akan mengadakan acara doa bersama guru agama masing-masing. Kemudian kita juga ikuti dengan pembagian kelas Mandarin dan beberapa hal yang nantinya akan dipandu bersama oleh panitia guru sekaligus kakak kelas OSIS kalian. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, kalian ikuti dengan baik, kemudian tugas-tugasnya kalian kumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah kami tetapkan, bisa menikmati dan enjoy selama kegiatan MPLS ini. Seandainya ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung kepada kami, jangan sungkan karena kita berusaha membuat kegiatan MPLS ini menyenangkan jauh dari peluncuran. Sekali lagi terima kasih anak-anak, selamat datang di SMA Jembatan Budaya. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Miss Komang tidak hanya sebagai kepala sekolah, namun beliau turut berperan penting dalam proses pendirian SMA Jembatan Budaya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bagaimana proses awal berdirinya SMA Jembatan Budaya 9 tahun yang lalu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita mengambil tempat ini adalah perpustakaan Mandarin di Sekolah Jembatan Budaya sebagai suatu ingatan bahwa kita untuk menambah wawasan wajib untuk melakukan literasi, rajin membaca. Tetapi di sini saya akan menceritakan sejarah singkat SMA Jembatan Budaya.
Anak-anak sekalian, kalian adalah angkatan ke-14, di mana SMA Jembatan Budaya berdiri tahun 2007, sehingga sekarang sudah menuju ke tahun 13 berdirinya. Jadi awal mulanya SMA Jembatan Budaya itu baru didukung oleh 23 orang siswa saja, di mana 23 orang siswa itu kita bagi menjadi 2 kelas, satu kelas IPA dan satu kelas IPS. Bersyukur sampai sekarang SMA Jembatan Budaya sudah terdiri dari 21 kelas yang terdiri dari 7 kelas 10, 7 kelas 11, dan 7 kelas 12 yang masing-masing terdiri dari 4 kelas MIPA dan 3 kelas IPS. Flashback beberapa tahun silam saat SMA Jembatan Budaya ini pertama kali berdiri, di mana sekolah Jembatan Budaya ini plusnya adalah di bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ketika itu SMP Jembatan Budaya meluluskan siswanya. Pada saat itu SMA Jembatan Budaya belum ada. Akhirnya yayasan ini beriktikad untuk melanjutkan pendidikan itu dengan membuka SMA Jembatan Budaya pada tahun 2007, sehingga harapan dari sekolah ini plus dari sekolah Jembatan Budaya ini dalam bidang bahasa Mandarin dan bahasa Inggris berkelanjutan dari playgroup, SD, SMP, dan SMA. Sebagai salah satu SMA swasta nasional unggul di Bali, SMA Jembatan Budaya memiliki visi dan misi yang menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan proses pendidikan di sekolah ini. Setiap sekolah memiliki cita-cita. Setiap sekolah ingin mewujudkan cita-cita dan ingin mewujudkan masa depan sekolahnya. Demikian juga kami. Visi SMA Jembatan Budaya berjiwa entrepreneur, unggul, berkarakter, dan berwawasan global. Misi sekolah meliputi 1. Membentuk entrepreneur berprestasi melalui menciptakan pembelajaran yang berkualitas, memberikan dukungan terhadap aktivitas entrepreneur untuk kecakapan hidup, dan membina kelompok-kelompok belajar untuk lomba akademik maupun non-akademik. 2. Membentuk karakter unggul melalui mengembangkan budaya yang positif, melaksanakan kegiatan disiplin warga sekolah, melaksanakan nilai-nilai luhur kebangsaan, melaksanakan kegiatan keagamaan baik itu agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik maupun Konghucu, melaksanakan penataan lingkungan yang asri, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap sampah plastik. Dan misi yang ketiga, berwawasan global, yaitu melaksanakan kegiatan komunikasi berbahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin secara aktif dengan menggunakan penutur bahasa asing atau native speaker, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis TIK secara berkesinambungan. Dalam menjalankan visi dan misi ini, Miss Komang selaku Kepala SMA Jembatan Budaya dibantu oleh 4 orang wakil kepala sekolah beserta 40 orang guru. Berikut profil singkatnya.
kenalan singkat guru-guru yang akan mengajar kalian nanti. Informasi detail akan disampaikan ketika bertemu di kelas ya. Dari ruang tunggu, kita akan disambut oleh gedung utama sekolah ini, di mana lantai 1 hingga 3 merupakan gedung SD, sedangkan lantai 4 merupakan area SMA. Dari lobi ini, kita akan langsung menuju ke lantai 4 yang dapat dilakukan melalui 3 tangga, yaitu tangga utama di bagian tengah, tangga timur, dan juga tangga barat. Sampai di lantai 4, kita akan disambut dengan ruang guru dan ruang kepala sekolah. Selain itu, di area utama ini juga terdapat kanjur atau kantin kejujuran yang dikelola oleh OSIS dan juga area MOD yang selalu dijaga oleh guru kita. Dari area utama ini, mari kita mengenal setiap ruangan yang ada di SMA. Area SMA terdiri dari 21 ruang kelas, 1 ruang musik, 1 musola, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, dan 1 toilet. Jika kita naik dari tangga timur, maka sisi kanan adalah kelas 10 IPA dan IPS dan juga ruang musik. Sedangkan di sebelah kiri adalah musola dan area ruang kelas 12 IPA dan IPS. Jika kita naik melalui tangga barat, sisi kanan adalah ruang kelas 11 IPS dan sisi kiri adalah ruang kelas 11 IPA. Pada bagian ujung terdapat toilet. Selain itu, SMA Jembatan Budaya juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang letaknya terpisah dari area utama SMA di lantai 4 ini. Masih di gedung yang sama, pada lantai 3 terdapat perpustakaan dan 2 laboratorium komputer. Di sini terdapat ruang meeting besar dan kecil. Laboratorium fisika, kimia, dan biologi serta UKS terdapat di lantai dasar gedung SMP. Di bagian ujung terdapat kantin yang cukup luas sebagai area istirahat. Dari area kantin, kita dapat melihat langsung ke area olahraga, yaitu lapangan basket, lapangan voli, dan area kolam renang. Terakhir adalah area parkir. Untuk parkir motor terdapat di basement gedung PGTK. Sedangkan parkir mobil terdapat di area belakang gedung SMP. Di area depan gedung PGTK juga terdapat area ibadah umat Hindu. Nah anak-anak, itulah tadi beberapa area yang wajib kalian ketahui di SMA Jembatan Budaya. Sampai jumpa di sekolah. Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai profil SMA Jembatan Budaya. Semoga dengan visi misi yang telah kita pegang teguh, didikan dari guru-guru profesional, pendampingan dari kakak-kakak OSIS, serta fasilitas-fasilitas yang tersedia, kami dapat membantu kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu mewujudkan cita-cita kalian di masa depan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes! SMA Jembatan Budaya periode tahun 2020. OSIS 2020 beranggotakan 35 orang pengurus yang memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing, di mana kita semua memiliki tujuan yang sama untuk menjadikan OSIS SMA Jembatan Budaya sebagai wadah kreativitas dan inovasi berlandaskan nilai luhur dan budaya bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat bagi sesama. Perkenalkan, saya Wakil Ketua OSIS SMA Jembatan Budaya periode tahun 2020. Kenalkan, nama saya Nisaya Kadana Widetari. Saya sebagai Sekretaris OSIS periode tahun 2020. Tugas saya sebagai sekretaris yaitu membuat proposal suatu kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arisa Aurelian Setiadi Suhendra, Bendahara OSIS 2020. Tugas saya sebagai bendahara antara lain membuat rencana anggaran dan laporan keuangan sebuah kegiatan.
Bidang 2 adalah bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia, di mana salah satu tugas kami adalah untuk mengajak seluruh warga SMA Jembatan Budaya untuk menaati segala tata tertib dan norma yang berlaku. Bidang 3 adalah bidang kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Tugas kami adalah menyadarkan seluruh warga SMA Jembatan Budaya untuk meningkatkan jiwa nasionalis. Bidang 4 adalah bidang prestasi akademis, seni, dan olahraga. Tugas kami adalah membantu mengembangkan bakat dan minat teman-teman sekalian. Bidang 5 adalah demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Di mana salah satu tugas kami adalah untuk mengarahkan siswa Jembatan Budaya dalam berdiskusi dan bekerja sama yang benar, dan juga untuk selalu mengingatkan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Kami adalah bidang 6, bertugas dalam bidang kreativitas, keterampilan, dan juga kewirausahaan. Tugas utama kami adalah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kantin kejujuran. Bidang 7 adalah bidang kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terverifikasi. Dan salah satu tugas kami adalah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bidang 8 adalah bidang sastra dan budaya, di mana salah satu tugas kami adalah meningkatkan apresiasi budaya dan meningkatkan daya cipta sastra. Kami bidang 9 merupakan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tugas kami mendokumentasikan setiap kegiatan SMA Jembatan Budaya dan menjadikan TK sebagai wahana kreativitas dan inovasi, dan kami juga memegang akun sosial media OSIS. And we're from the English department. Our job is to encourage you guys to be more confident in using English. Here's what we suggest you could do to help you learn. You can start by saying simple greetings or engage in simple conversations. You can also watch movies that are in English. Kita OSIS 2020. We dream it, we do it. Be creative, Yes we can. OSIS 2020. Sip sip oke.